Bisa bisa dengar ya? Ya, bisa Pak Yung. Ya. Waktu eh, Daud dikejar-kejar sama Raja Saul, ya kemudian pengikutnya dia pokoknya menerima semua ketidakbaikan sampai saatnya bahkan dia mau dibunuh. Momen-momen tertentu waktu di Gua Adulam itu, kemudian dia keluar, dia melihat Raja Saul lagi tidur, ketiduran mungkin capek habis ngejar-ngejar kali. Kesempatan tuh ada tombak, ada pedang mau membunuh raja. Nah, itu pengikutnya Daud dia bilang, ini kesempatan. Wes patah nono, ini orang kurang ajar, ini orang ini raja sih nggak ada. Daud tidak menyentuh, jangan menyentuh orang yang diurapi Tuhan. Daud tidak lakukan itu. Kira-kira mungkin kalau skenario-nya teman-teman pasukannya tanya lagi, loh, kowe kenapa kok nggak melakukan itu, Daud? Aduh, Daud pasti menjawab begini, Bapak Ibu, aku bukan dari dunia ini. Aku bukan serupa dengan Raja Saul. Aku bukan seperti kebanyakan orang. Karena aku ini utusan kerajaan yang kamu tidak kenal. Kira-kira kalau saya buat skenario begitu, makanya Daud tidak melakukan itu. Makanya kenapa dari Daud sampai Bartimeus yang buta itu bilang, Yesus anak Daud. Waduh, Daud ini luar biasa sekali ya. Dari keturunan Daud lahirlah Mesias, lahir juru selamat yang saat ini kita bisa menikmati anugerahnya lewat karya salib, karya Yesus yang luar biasa, yang spektakuler, yang nggak ada duanya. Nah, kenapa saya ceritakan ini, Pak Alex dan semua teman-teman? Karena pagi ini saya sudah kasih ayatnya kan, untuk know your absolute are. Artinya, what your absolute are, keberadaan saudara dan saya, jati diri kita ini, atau identitas kita ini, selama kalau kita tidak paham, kita tidak tahu apa yang dikatakan di Alkitab, apa yang dikatakan oleh Tuhan sendiri, kita ini hidupnya akan ngawur terus, akan tidak sesuai, tidak sepadan dengan apa yang diperintahkan oleh kekasih jiwa kita Sang Mesias ini, yaitu Tuhan Yesus sendiri. Maka itu 8 prinsip ini penting sekali. Ini yang banyak seringkali dikotbahkan banyak gereja di mana itu tentang what your absolute are. Itu karakter kita, berbuah dan sebagainya, ya, untuk kita menjadi kesurupan Kristus. Ya, ini prinsip ini. Jadi know what your absolute are. Your absolute have to do, jadi jati dirian kita, keberadaan absolut kita, ya, itu ada hubungannya dengan with such things as truth, yaitu kebenaran, integrity, integritas, and speaking the word, ya, dan berbicara dengan kata-kata to your brother in love, kepada sesama kita manusia dengan kasih. Never violate your absolute, ya. Jangan pernah menganggap remeh atau violate kita punya absolut. Jangan menggerus, ataupun kita ini jangan mau tercemar bahwa keberadaan kita. Nah, kenapa seringkali Bapak Ibu sekalian kita ini dirongrong, diserang, kita ini selalu kayak perang, ada dua sisi dalam tubuh kita ini, kayak Paulus ngomong, aku pengen berbuat baik, tapi yang keluar selalu yang tidak baik. Itu yang namanya perang antara daging dan roh.
Mana yang sering diberikan banyak ilustrasi ya Pak Tuhan kan? Kalau kita memberikan banyak kepada yang anjing yang hitam, waduh, yang lama-lama yang kuat itu anjing hitam. Kalau anjing putih yang dikuat, yang terus kasih makan, anjing hitam nggak pernah dikasih makan, itu anjing putihnya makin kuat. Nah, itu ilustrasi ada beberapa hamba Tuhan pakai itu. Untuk apa? Menjelaskan bahwa kita ini perang ini, makanya harus kita banyak makan firman, kita banyak mendengar firman Tuhan, kita banyak melakukan firman Tuhan supaya kedagingan kita ini dikikis, dikalah. Itu Bapak Ibu. Ya, itu yang penjelasannya what your absolute are. Nah, Pak Yung, mohon maaf. Mungkin pakai bahasa Indonesia ben luwih gampang. Nah, ndak nah makanya dengar soalnya ini bahannya saka demo absolut itu asli ini gimana? supaya ojo pikir aku ngarang-ngarang. Jadi keberadaan keabsolutan kita, kejati diri kita, Jati ya, diri. semuanya itu berkaitan dengan hal-hal yaitu tentang kebenaran, integritas, ya, perkataan kita itu perkataan yang keluar itu kasih, perkataan firman Tuhan. Nah, ini kita kan sudah bahas itu speak with authority, ya. Kemudian kita jangan pernah mengabaikan atau keberadaan jati diri Bapak Ibu sekalian, ya, kita semua. Nah, ini proses Bapak Ibu, itu tidak sekonyong-konyong bisa. Namanya juga mengikis, menghilang manusia lama kita ini, pikiran lama, hati yang lama, daging yang jadi kita ini di bawah kutuk hukum, ya, hukum. Dari manusia lama kita dalam hukum. Apa itu? Ya, kita hukum akhirnya lah dicubit kita balas. Ya, gigi ganti gigi. Nah, kita selalu balas itu. Dendam, ya, iri, ya, dengki, nah itu serakah, tamak, maunya kita tuh egonya itu yang dipupuk, egonya itu yang terus dipelihara. Makin dia pikir manusia itu makin ego, itu makin binasa. Seperti orang minum air laut. Begitu dia minum makin kecekik, makin mati. Dia pikir tuh airnya sama. Enggak, karena kenapa? Karena kadar garamnya tinggi sekali, makanya kecekik, Bapak Ibu, ya, makin makin haus. Nah, itu keberadaan jati diri kita sebetulnya. Maka itu Tuhan mau kita ini seorang leader ataupun siapa saja manusia ini, kita harus ngikutin training ini untuk Bapak Ibu menyadari. Nah, apa? Kita lihat coba. Tolong bacakan Efesus 1 ayat 4 biar kita bisa nyimak semua. Pak Beni mungkin sampai yang sudah cepat di ininya. Coba Alkitab ngomong apa tentang kita? Sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Wah, baik. Sebelum dunia dijadikan, ya, bayangin. Sebetulnya sudah ada desain dari Tuhan. Nanti bakalan keluar nanti namanya Pak Alek, saya, Pak Beni, semua ini, ya, itu sudah maka itu kita harus betul Efesus 1 ayat 4 ini sering diingatkan kalau waktu kita keluar emosi dagingnya ini, waduh aku ini nggak pantas ya, nggak pantas jadi anak Allah ini ya, aduh aku ini serupa supaya aku kudus. Nah, arti kata kudus ya Bapak Ibu, kudus itu bukan seperti dulu saya punya pemahaman yang keliru karena dulu saya latar belakang dari penyembahan berhala, sekolah yang kejawen, semua itu. Waduh, kita omong kudus itu nyepi nang gunung, nang gua-gua, ya di gua rambutnya dawa, panjang jenggotnya putih, ya terus menyendiri, kayak udah kudus ya. Ternyata enggak kudusan kabeh itu. Yang namanya kudus itu artinya kita separate, dipisahkan. Itu arti kata kudus. Dipisahkan. Dari kita ini dipisahkan dari hidup kita yang lama itu, yaitu ditransformasi. Kita dulunya ulet, ya ulet itu diproses,
ya dalam prosesnya Tuhan itu jadi kupu-kupu, yaitu metanoia. Nah, ya bisa separate, jadi pisahkan, itu namanya kudus. Nah, makanya tantangan kita itu, Bapak Ibu ya, untuk kita mencapai ini, manusia yang sempurna, manusia yang kudus, musuh kita itu seperti singa yang mengaum-ngaum. Ya, iblis nggak suka, karena iblis paling takut, dia paling nggak suka, makanya selalu menggoda kita semua. Dia pasti terus menyerang kita. Dia menantikan saatnya. Waktu kita lagi lengah, kita lagi sendirian, kita lagi mungkin nggak enak hatinya atau apa, dia masuk, saudara. Dia undang beberapa roh jahat. Gitu. Ya, ini strateginya iblis. Makanya banyak anak Tuhan untuk pencapaian yang seperti what your absolute are, ya, yang didesain oleh Tuhan semula, itu seringkali banyak kali jatuh bangun. Kenapa? Karena iblis paling takut kalau orang benar, orang kepercayaan Tuhan, ya kita ini yang sudah ditebus ini hidupnya kudus, hidupnya benar, hidupnya berdoa. Orang yang benar pasti berdoa. Orang berdoa belum tentu benar. Nah, ya. Tapi kalau orang benar, itu nggak usah disuruh-suruh, nggak usah ada. Dia pasti berdoa, rindu intim, dia hidupnya benar, hidupnya kudus. Jadi itu yang ditakutin, Bapak Ibu, sama iblis. Paling takut kalau tinggalin. Makanya coba lihatin ya, kita selalu diserang ini, supaya kita jangan ya, supaya kedagingannya yang ditipu. Nah ini penting sekali. Coba tolong bacakan Efesus 5 ayat 15-17, Pak Beni. Karena itu, perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Amin. Haleluya, haleluya. Persis kan yang saya barusan jelaskan. Nah, perhatikan. Waduh, ini ada kata pay attention, perhatian. Artinya itu betul-betul saudara. Nah, ada satu tokoh di Alkitab Perjanjian Lama. Oh, hidupnya itu nggak karuan. Omong kotor, caci maki. Tapi Tuhan luar biasa, Tuhan Allah. Panggil dia, namanya Yesaya. Makanya waktu dia mau diutus, Bapak Ibu sekalian, dia bilang apa? Tuhan jangan, aku ini nggak bisa, aku ini najis bibir. Langsung Tuhan kirim malaikat, lidahnya dibakar. Setelah lidahnya dibakar, dia melayani ya. Waduh, luar biasa. Itu menjadi nabi besar. Nah, sama dengan kita. Maka itu kenapa? Coba Pak Beni, Yakobus tolong Yakobus 3 ayat 2. Nah ini. Yakobus 3 ayat 2 Pak Beni. Sebab kita semua bersalah dalam banyak hal. Barang siapa tidak bersalah dalam perkataannya, ia adalah orang sempurna, yang dapat juga mengendalikan seluruh tubuhnya. Wow. Ini makanya Bapak Ibu ya, coba lihat ya, iblis masuk ke orang-orang supaya jangan, iblis paling takut itu orang hidupnya kudus, hidup benar kan, sesuai dengan apa yang harus seperti Kristus. Ya, coba lihat ini, yang menyebabkan tidak semua kekacauan dunia ini, menyebabkan permusuhan, menyebabkan kita saling gontok-gontokan, saling salah paham, semuanya ditimbulkan karena salah paham, ya kemudian prejudis, ya semua itu karena apa? Karena lidah ini pakai gosip lah, fitnah lah, ya caci maki lah. Ini lidahnya ini mengerikan. Sampai digambarkan di Yakobus itu nanti bacaan ya.
karena waktu saya cuma sebentar, baca betul-betul disimak, Yakobus ini sering dibaca. Ada tiga hal itu digambarkan, seperti api, seperti kemudi, seperti tali kekang kuda. Bayangin. Nah, siapa yang bisa mengendalikan lidah ini, Bapak Ibu? Nah, siapa coba? Coba Pak Beni kira-kira siapa ya? Diri kita sendiri, Pak. Diri kita sendiri. Iya, Pak Yung. Nggak bisa, Tenang, Pak. Pak. Manusia ini lemah loh. Daging ini lemah, tidak bisa mengendalikan. Walah, nggak bisa diri kita sendiri. Sadar kayak Pak Beni ngomong. Waduh, chapter bertumbuh pesat, Pak. Bagus sekali. Ya, keluar apa suami istri nggak mungkin gegeran, Pak. Tenang, Pak. Damai. Ya, apa namanya wali kota dengan DPR, wah bisa akur, bisa berjalan baik. Wah mengerikan Pak lidah. Coba yang lainnya coba. Siapa yang bisa mengendalikan lidah ini? Roh Kudus melalui firman Tuhan, Pak Ayung. Roh Kudus. Yaitu firman Tuhan, Pak Ayung. Iya, firman Tuhan. Kita mesti mau dikendalikan, makanya betul Roh Kudus. Nah, Roh Kudus berkarya lewat kita ini, lidah ini dikendalikan dengan, makanya kita diberi karunia 9, salah satunya karunia bahasa roh. Sejak saya bertobat, kepenuhan Roh Kudus. Wah, saya ini suka meso, suka dulu. Bapak Ibu ya. Aduh, betul kayak saya, mulut saya ini. Lidah ini tidak karuan, tajam. Sejak ini saudara, waktu saya, Bapak Ibu sekalian ya, dikendalikan, dan saya terus melatih bahasa roh, itu saya betul-betul dikendalikan saat saya mau tiba-tiba itu bisa tenang, bisa tiba-tiba dapat hikmat, bisa ini. Nah, ini yang mengalahkan. Ya, coba Pak Beni, Mazmur 8 ayat 3, ayat 2 atau 3. Ya, Mazmur 8 ayat 2, ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya namamu di seluruh bumi. Keagunganmu yang mengatasi langit dinyanyikan. Dari mulut bayi-bayi dan anak-anak yang menyusu, telah kau letakkan dasar kekuatan karena lawanmu, untuk membungkamkan musuh dan pendendam. Nah, ini pemahamannya. Pertama ini jelas, Yakobus itu jelaskan, barang siapa bisa mengendalikan lidahnya, dia mengendalikan seluruh tubuhnya. Ya teman-teman, semuanya. Itu berarti pikiran kita, emosi kita, hati kita, semua dikendalikan oleh lidah ini. Bisa sempurna, luar biasa ya. Nah itu keabsolutan kita, jati diri kita. Itu Raja. Nah, nanti terakhir saya akan kasih clue-nya, tandanya itu apa. Ya. Nah, sehingga waktu Mazmur itu bilang, betapa agungnya Tuhan ini. Dari mulut bayi-bayi, anak-anak, bayi-bayi itu nggak bisa, dia mau ngomong sama papa mamanya belum bisa ngomong, itu ada satu bahasa yang universal. Yang tahu itu cuma mamanya. Kalau dia lagi pup, atau lagi kencing, ngompol, atau dia lagi panas di badannya, lagi lapar, atau lagi apa aja sang bayi itu. Nah, itu ada satu bahasa universal. Yang tahu itu cuma sang ibunya sendiri, bukan ibu lainnya. Ibunya dia sendiri. Kelihatannya bahasanya podo. Ya, tapi beda. Yang tahu itu cuma ibunya sendiri. Yaitu bahasanya piye Pak Beni? Bayi-bayi gitu loh.
Bu Endang, mungkin Ibu yang lebih ngerti. Nangis, Pak. Nangis. Nah ya, lah nangis kan nggak betul. Apa? Ya keluar itu apa? Bayi itu suaranya itu. Coba bahasanya. Lu kok selalu kabeh? Suwi mungkin kayak bayi. Oh, nangis, Pak. Hah? Pak Alex, coba dibantu, Pak. Elingno kita semua. Ya bener Pak Herman ngowek-ngowek itu. Ya, saya nggak dengar Pak Herman. Betul. Saya ini ketemu sudah banyak suku. Saya banyak waktu pelayanan di Gospel, juga saya waktu ke luar negeri. Saya sering tanya-tanya, ternyata podo. Kulit putih, kulit merah, kulit kuning, semuanya. Itu langsung mamanya tahu. Nah, ini ternyata bahasa ini kalau dia terus-terusan ini bisa bahasa ini menahan kekuatan musuh. Akhirnya jangan main Bapak Ibu ya, karunia yang bahasa roh ini jangan dianggap remeh. Ya, beberapa doktrin gereja itu meniadakan. Wah, ini keliru loh. Karena itu jelas ya, Pak Alex ini banyak kesaksiannya. Waktu bahasa roh keluar itu bagaimana dia mau dipukul, tiba-tiba tangan itu bisa berhenti. Ya, Tuhan itu membela, Tuhan Allah mendengar cerita anaknya. Waktu bahasanya itu. Coba Bapak Ibu. Ya, nah, kita juga dikendalikan ya lewat Roh Kudus, kuasa Roh Kudus itu dengan apa? Lidah kita dengan yaitu bahasa roh ini. Dilatih terus supaya kita ini tidak gampang keluar mencurot tidak karuan. Nah, jadi lidah ini dipakai untuk mengencourage orang. Kita sudah belajar encourage ya, untuk speak with authority. Ya. Lidah ini untuk kita ini berkata yang positif, berkata yang membangun, berkata untuk menguatkan, berkata untuk menyampaikan kabar baik. Ini lidah. Kalau ini dipakai, Bapak Ibu, kita jati diri kita ini. Nah, sekarang coba Pak Bedi buka Roma 14 ayat 7. Sebab tidak ada seorang pun di antara kita yang hidup untuk dirinya sendiri, dan tidak ada seorang pun yang mati untuk dirinya sendiri. Oh, maaf Pak, ayat 17 Pak, tadi ayat 7 ya. 14 ayat 17 Pak. Sebab kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Nah, kalau kita ini, hidup kita ini dipimpin roh, Pak, ya, Bapak Ibu sekalian, kita ini kan anak Allah, jati diri kita ini, jati diri kita, identitas kita ini setelah ditebus, ya, jadi perjalanan kita ini ada 3 tahapan. Pertama, kita dulunya belum ketemu Tuhan, atau sudah di gereja tetapi belum berjumpa dengan Tuhan. Itu waktu kita berjumpa sama Tuhan, mengaku Yesus, kemudian terima Tuhan Yesus, itu namanya justification. Kita dibenarkan menjadi orang benar, orang benarnya Allah. Makanya dituntun terus hidupnya. Nah, lewat proses itu namanya sanctification. Kita dikuduskan. Ya, setelah kita dibenarkan, kita dikuduskan, sanctification. Nah, perjalanan itu, proses itu sampai apa? Sampai kita menerima glorification, menerima kemuliaan, kekekalan. Nah, perjalanan ini, kronos ini, itu tentu dalam perjalanan ini ada kairos Tuhan, gerakkan kita untuk supaya kita di prosesnya ini makin sempurna lewat pelayanan, lewat pengajaran, lewat kejadian-kejadian ini yang luar biasa. Itu tujuannya Tuhan untuk kita ini terus murnikan, kuduskan, dibenarkan terus, Bapak Ibu ya. Jangan berhenti. Tujuannya nanti kekekalan. Nah, yaitu glorification. Kita menerima mahkota kemuliaan, mahkota kehidupan.
Kita menerima itu semua. Nah, ini perjalanan ini, makanya untuk kita bisa melakukan ini tidak bertanya-tanya. Kalau kita mau melakukan betul-betul kita sadar bahwa aku ini jati diriku, aku ini anak Allah, aku dipimpin, aku harus jaga mulutku, aku harus menguasai mulut lidahku supaya aku ini hidupku kudus, hidupku benar. Kalau Bapak Ibu melakukan semuanya ini dengan ketenangan, dengan melakukan sumber firman, yang keluar ini tandanya di Roma 14:17 ini. Yaitu apa? Kita ini bukan soal cuma makan minum yang cuma memuaskan sesaat aja, cuma sekejap, tetapi damai sejahtera sukacita oleh Roh Kudus. Wah, ini luar biasa. Jadi tandanya itu, kalau kita mau melakukan apa aja, kalau ada damai, kita pergumulan, tanya sama Tuhan, mau melakukan ini, melakukan itu. Kalau tanda ada damai, Tuhan itu selalu memberikan tanda ada damai. Karena anak Allah, dia kalau melakukan benar, orang kalau melakukan benar, dampaknya itu pasti damai, sentosa. Ya, terus pasti ada sukacita. Ya, saya tutup dengan satu ayat. Tolong Pak Beni, Yesaya 32 ayat 17. Nah, ini tandanya ya. Setelah kita proses ini tandanya. Coba baca yang keras Pak Beni. Wah, luar biasa. Yesaya berapa, Pak? 32 ayat 17. Orang benar itu tandanya ini. Di mana ada kebenaran, di situ akan tumbuh damai sejahtera. Dan akibat kebenaran ialah ketenangan dan ketentraman untuk selama-lamanya. Haleluya. Ya, amin, amin. Nah, makanya kalau kita harus punya belas kasihan sama orang. Perkataan kita harus membangun, doakan. Ya, kemarin kita ini dibuat resah, Pak. Pak Beni, di chapter ini ada senior, orangnya pintar sekali, S2, ya orangnya sebetulnya, tapi dia mungkin karena kena ciak ya, kena makan beberapa pendatang baru, tahu dia ini orang DPR, pinjemin uangnya, akhirnya nggak balik Pak. Ya ternyata ya yang dijaminkan itu fiktif, yang barang rongsokan, dan salahnya dia sebetulnya nggak cek, dia cuma percaya, pikirnya karena orang full gospel. Nah jadi kecewa, numpuk, sudah dilayani, tapi dia nggak, kadang-kadang kalau sendirian dia nggak bisa terima, akhirnya dia mundur Pak, pelayanan, nggak melayani. Nah kemudian di WA, di grupnya dia kan ikut grup semua, di grup Jawa Timur ini. Selalu Pak, kata-katanya itu negatif Pak. Kata-katanya selalu mendiskreditkan, menyerang, bahkan menjelek-jelekkan full gospel sendiri Pak. Jadi itu membuat teman-teman itu nggak terima saya ini. Sampai bilang, "Duh, ini keliru. Justru orang kayak gini ini diparani. Itu kita menunjukkan kasih bahwa Yesus itu mengasihi dia. Lewat siapa? Lewat kita. Ya, kita memang daging itu yang keluar pasti jengkel. Manggel wong gila iso wis dikeluar doa, wis di out ae. Tapi Tuhan itu enggak loh Pak. Ya, coba Yesaya yang begitu kotor yang enggak ini. Tuhan aja mau pilih. Kalau Tuhan sudah pilih Bapak Ibu, pasti Tuhan itu proses, pasti Tuhan memberikan jalan keluarnya. Ya, pencobaan-pencobaan yang kita alami itu ringan. Tuhan bilang, ya, pada saatnya aku akan memberikan jalan keluarnya. Wah, Tuhan itu luar biasa. Nah, akhirnya betul kemarin didatengin, ya, waktu saya ngomong sama Leho dan beberapa teman, didatengin dengan Pak Heru, dan Februari pernah ke Solo sama ke Semarang itu. Didatengin kemarin Pak, dilayani, biasa ngomong di kantornya, nangis Pak, akhirnya minta ampun sama Tuhan. Ya, nah, jadi balik lagi Pak. Nah, ini yang namanya pelayanan kita di Full Gospel itu, His banner over us is love ini. Nah, ini kalau ada orang-orang yang menemukan jati dirinya, menemukan identitasnya bahwa dia ini anak Allah, yang dilakukan itu yang keluar selalu kasih sayang sama orang, yang keluar itu selalu care kepada orang lain, yang keluar itu selalu belas kasihan,
Yang keluar itu selalu passion. Waduh, ya. Nah, ini tolong dicatat terakhir ya. Nilai-nilai kekekalan ini ya. Ya, yang tadi yang saya sudah sampaikan semua, kudus ini ya, holiness, kudus itu ada 5 ya, yaitu harus memiliki apa? Hati Bapa, kebapaan, fatherhood, kebapaan. Kemudian generous, murah hati. Yang ketiga, peaceful, pembawa damai. Ya, ini seorang leader ya, kalau mengetahui dirinya, jati dirinya siapa. Yang keempat, yaitu reliable atau bertanggung jawab atau bisa diandalkan. Ya, andalan seperti Yusuf itu. Ya, bisa diandalkan, dia ngerjakan semuanya all out, nggak ogah-ogahan, nggak males-malesan. Ini. Kemudian yang terakhir kelima, yaitu meekness atau rendah hati. Aduh, ini penting sekali Bapak Ibu ya. Nah, ini semua peta kita ini manusia baru ya, sepetas gambar Allah. Jadi Bapak Ibu, kita semua itu sepetas gambar Allah, anak Allah yang kudus. Ya, kita diciptakan sebelum dunia jadi untuk kita kudus. Ya, itu dulu gambarnya burem karena belum ketemu Kristus. Nah, kita benar Kristus itu yang atau prototipenya. Ya, gambarannya itu yang sempurna, Allah sendiri dan menjelma ya sebagai manusia, yaitu manusia yang sempurna, yang kudus, yaitu Kristus. Nah, itu yang fokus kita ini, bahwa kita ini serupa dengan Dia. Nah, tapi kita kan belum sekarang. Ini proses, satu saat pasti jalan. Kalau kita lewat komunitas, lewat kita terus FCBH, kita mendengar firman, itu akan membersihkan kita, Bapak Ibu. Kita dibersihkan terus sampai kita betul-betul kita nanti bersih. Ya, kita akan menerima kemuliaan. Itu Pak Alek kira-kira ya.